Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gaskan dia. Kali ini saya bersama salah satu legenda yang sudah pasti kita kenal semua dan salah satu pelatih juga yang berkarir di persepak bolaan Malaysia. Dia adalah senior saya, guru saya, yaitu Abang Kurniawan Dwi Yulianto. Assalamualaikum, senior. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, baik, senior, baik, senior. Bagaimana Puasa kabar? nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bangun seperti dulu lagi, tidur jam 8, bangun setengah 5. Enggak lah. Kabar tak keluarga juga di Malaysia, Jenor? Alhamdulillah ya, semua ada di sini karena pas mereka anak-anak liburan ke Sabah, pas lockdown, jadi nggak bisa balik. Jadi semua di sini lah, lebaran di sini. Nah, ini saya cuma mau bertanya soal Bang Kurniawan ini ketika di Sampdoria. Jadi pertanyaan saya ini adalah di usia berapa itu Bang Kurniawan mendapatkan kesempatan untuk membela klub Sampdoria? Jadi sebenarnya waktu ke Italia itu sekitar tahun 93 ya. 93 itu ada program namanya Primavera. Jadi kita ada 22 pemain dikirim ke sana untuk mengikuti program latihan. Kemudian kita ikut kompetisi namanya Primavera. Dan 93 itu berarti saya umur sekitar 16 ke 17 gitu kan. Yeah. Nah, setahun di sana karena kita ada kerjasama dengan Sampdoria, jadi para pemain yang dianggap punya talenta, punya prospek untuk meningkatkan kemampuannya, dikasih kesempatan untuk berlatih dengan tim Sampdoria senior. Dan alhamdulillah saya itu salah satu yang beruntung untuk jadi pemain Indonesia pertama yang dikasih kesempatan untuk ngikutin latihan di tim Sampdoria senior. Kemudian saat mereka mengadakan pre-season ke Asia, tur Asia, saya diikut sertakan gitu kan. Kita ada pertandingan di Indonesia, kemudian di Thailand, di Hong Kong, dan di China. Kita ikut semua itu, senior. Ikut waktu pre-season mereka ikut, tapi saya tidak bermain di Sampdoria karena waktu itu setelah pulang pre-season saya mendapat kesempatan untuk trial karena kompetisi Primavera ini memang sebagian besar penontonnya ini para talent scouting gitu kan. Jadi saya salah satu yang dikasih kesempatan untuk mengikuti trial di Swiss di FC Lucerne, dan alhamdulillah saya setelah trial dari 1 minggu waktu yang saya diberikan oleh mereka, setelah 3 hari saya terus disuruh balik untuk menunggu kontrak, dan akhirnya saya bermain untuk tim FC Lucerne gitu kan. Setelah 95-96 itu saya di FC Lucerne, saya balik ke Indonesia gitu kan, karena memang waktu itu kuota pemain asing dulu kan belum ada Uni Eropa, jadi FC Lucerne ini ada pemain dari Bulgaria kalau nggak salah itu strikernya. Jadi yang saya dengar, saya kan mengikuti apa yang jadi diarahkan oleh PSSI. Waktu itu ada perwakilan di Italia juga, saya pulang dan katanya saya akan diberangkatkan ke Uruguay gitu kan. Tapi ternyata saya diberangkatkan lagi ke Sampdoria untuk ikut pre-season juga di sana kan, Sampdoria. Nah, sampai di situ, nah itu yang berita terakhir yang akhirnya saya kembali lagi ke Indonesia. Kenapa saya memilih kembali? Itu jadi sampai sekarang memang saya tidak akan pernah buka dulu. Biar itu menjadi rahasia saya dan mereka itu yang tahu, walaupun sebenarnya agak miris juga buat saya karena saya ternyata kepulangan saya dari Sampdoria saat itu saya dihajar oleh media, nggak tahu diri lah, apa segala macam. Tapi biarlah, saya tidak pernah menyesali apa yang menjadi keputusan saya, karena memang itu yang terbaik buat saya menurut saya saat itu.
Nah, setelah pre-season berapa 2 musim itu kalau tidak salah senior ya, pertama dan kembali lagi dipanggil untuk ikut tur, ya kan pramusimnya. Apakah tidak ada tawaran dari Sampdoria untuk kita tawaran kontrak itu untuk masuk ke tim Sampdorianya senior? Jadi memang apa namanya saat itu kan kita ada perwakilan kayak agent gitu lah, bukan Iya. agent ya, yang ngurusin kita di Italia gitu kan. Iya. Itu karena semua dealing semua itu dari mereka lah. Saya tidak tahu menau, saya hanya mengikuti apa kata mereka, saya jalanin. Termasuk juga kan para pemain Primavera kan banyak yang disebar ke Swedia juga gitu kan. Iya. Iya. Dan tapi pada akhirnya yang di pre-season yang kedua itu saya memutuskan untuk kembali karena menurut saya ya itu jalan yang terbaik buat saya gitu kan. Dan alasannya kenapa, saya dulu pernah menanyakan juga ke pihak Sampdorianya juga, ke mereka juga, tapi biarlah itu biar saya keep dulu lah sampai suatu saat nanti ada saatnya saya buka, karena kalau saya bicara sekarang mungkin malah jadi rame dan saya tidak mau terjadi lah. Padahal itu saya... ada kesempatan itu ya, ada kesempatan itu senior waktu itu untuk membela Sampdoria. Menurut mereka, bukan mereka ya, menurut yang informasi ke saya iya gitu kan, tapi kan saya tidak mau berandai-andai gitu kan, artinya saya yang real aja lah gitu kan. Dan kenapa akhirnya saya memutuskan, ya salah satunya ya yang menurut saya nggak pas lah buat saya. Nah, ini yang banyak kita nggak tahu ya, perasaan apa itu yang, wah, saya saja kalau baru dipanggil tim senior, jangankan tim nasional, junior, klub saja dipanggil tim senior, bangganya minta ampun. Itu perasaan tak waktu pertama dipanggil untuk ikut tur pramusim bersama Sampdoria itu bagaimana itu sih? Itu boleh diceritakan di sini biar adik-adik bisa termotivasi kan dengan kesenangan. Jadi kalau perasaan sih saya terus terang inilah nggak bermimpi sampai nggak menduga juga sampai dipanggil untuk ikut tur, karena saya diikut sertakan dalam latihan mereka ya, itu sudah pengalaman yang luar biasa gitu kan. Saat itu saya bisa berlatih dengan Mancini, dengan David Platt, dengan Ruud Gullit, dengan Attilio Lombardo, dan banyak lagi lah. Itu yang nggak kebayang lah, ikut latihan aja udah bersyukur gitu. Apalagi ternyata saya yang salah satu pemain Indonesia yang diikut sertakan dalam Tur Asia gitu kan. Dan itu dari situ juga saya mulai memantapkan diri saya untuk oh iyalah, ini kesempatan yang jarang terjadi. Jadi saya nggak mau menyanyiakan nih. Artinya mindset saya yang dulunya bercita-cita sebagai pesepak bola itu hanya pengen ke luar negeri, pengen naik pesawat. Akhirnya berubah saat saya belajar bola di Italia. Saya mengerti apa arti profesionalisme, apa arti value pemain. Jadi dari situlah saya mulai berpikir bahwa saya harus dapetin sesuatu nih dari sepak bola, karena saya sudah ngorbanin keluarga, ngorbanin masa remaja, ngorbanin sekolah. Jadi saya benar-benar sudah mulai di Italia itu sudah mempunyai pemikiran bahwa sepak bola ini hidup saya. Itu yang paling utama gitu. Jadi itulah teman-teman ya, bagaimana wejangan dari Bang Kurniawan Julianto bersama waktu di Sampdoria. Nah, ada enggak kesempatan bagi pemain muda kita ini senior untuk ataupun bisa bermain di bahkan bukan hanya di Asia tapi juga di Eropa senior? Ada enggak kesempatan untuk pemain-pemain muda kita ini? Dan apa yang harus dilakukan oleh mereka agar mencapai mimpi itu senior, bermain di Eropa? Jadi gini, kesempatan itu selalu ada lah. Artinya kita yang namanya sepak bola itu sebenarnya tidak usah mengenal kita dari mana, dari Asia, dari Afrika, semua sama menurut saya. Karena talenta itu hampir di seluruh dunia. Kita juga tahu lah, Indonesia salah satu negara yang punya talenta yang luar biasa gitu kan. Hanya memang bagaimana kita mengembangkan talenta itu menjadi sesuatu, itu yang
yang perlu dipikirkan dan menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua gitu kan. Nah, kalau saran saya gitu kan untuk para pesepak bola muda yang ingin berkarir di Eropa gitu kan, jangan takut akan mimpi itu. Terus optimis lah. Artinya optimis di sini tidak hanya menunggu aja gitu kan. Karena kita kalau saya lihat seperti banyak pemain Afrika itu berkeliaran di Eropa, mereka berani gitu. Artinya berani untuk keluar untuk mencoba keluar dari zona nyaman gitu kan. Mereka berdarah-darah dulu sebelum berhasil gitu kan. Mereka berani merantau karena apa? Mereka tahu bahwa mereka harus dapetin sesuatu dari sepak bola gitu kan. Boleh dibilang jangan manja lah gitu kan. Artinya saat kita ingin berkarir di sana, yang perlu disiapkan adalah bagaimana mental kita yang paling utama, karena apa-apa semua kita hadapin sendiri gitu kan. Jadi lebih ke persiapan menghadapi tekanan atau pressure ke diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau saran saya alangkah baiknya sebelum benar-benar ke sana untuk saya bukan mengecilkan arti yang namanya trial segala macam, bukan, itu sah-sah aja. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau by proses gitu loh. Artinya kita persiapkan diri kita, oke, let's say kita berlatih atau mencoba di akademi mereka dulu sekitar 1 tahun, 2 tahun untuk mempersiapkan diri kita sendiri gitu kan. Karena kadang saya juga heran gitu kan kalau misalnya ada media, pemain si A, si B punya kesempatan bermain luar negeri, trial di sana, terus ekspektasi kita begitu besar akan dapat segala macam. Ayo kita bangun dari mimpi gitu loh. Artinya yang pengen trial di sana itu bukan dari Indonesia aja gitu kan. Dari seluruh dunia. Seluruh dunia dan talentanya hampir semua sama. So saya berharap sih, apalagi untuk yang katakanlah agent-agent yang memberikan PHP pengharapan kepada pemain, terus ngebohongin media segala macam. Ayolah, ini anak-anak bangsa, kita didik, kita matangkan by proses gitu kan. Jadi stepnya jelas gitu kan. Jangan diiming-iming aja, kok harus trial di sana, kok harus trial sini, ini pasti ini. Mereka ada kepentingan gitu kan. Nah, itu yang harus kita siasatin, karena apalagi sekarang kan teknologi sudah begitu maju, jadi kita bisa searching segala macam bagaimana step-step kita untuk bisa survive di negara sepak bola lah. Berarti memang stepnya itu berarti berawal dari akademi dulu, senior ya. Jika ingin berkarir di luar ya, tidak langsung semerta-merta dia harus seleksi trial seleksi di tim itu. Berarti harus dari akademi dulu berarti, senior ya. Untuk nanti dipantau terus. Kalau saya sih, pemikiran saya saat ini memang itu yang terbaik gitu kan. Karena memang, katakanlah gini, kita dulu di Italia, 22 pemain itu yang terbaik di Indonesia, seumuran kita waktu itu. Kita datang ke Italia, itu boleh dikatakan kita belajar lagi bagaimana bermain bola yang benar itu mulai dari nol gitu kan. Artinya kan, bukan kita underestimate dengan persepak bolaan kita, enggak. Tapi di sana itu benar-benar bagaimana menciptakan pemain as a profesional, baik di lapangan, baik visi bermain, baik attitude mereka di luar lapangan, bagaimana mereka menjaga kedisiplinan segala macam. Katakanlah sebagai contoh kecil, waktu itu kita ada uji coba dengan Primavera kita lawan Bareti. Bareti itu berarti umur mereka 15 atau 16 tahun. Saat kita makan siang bareng, sore kita ada pertandingan, mereka tidak menyentuh daging sama sekali. Itu tahun 93 atau 94, 93. Kita tanya, kenapa kamu tidak makan daging? Dia bilang, terlalu dekat jaraknya dengan waktu makan. Jadi tanpa diingetin pun, seorang atau satu tim umur 15 tahun, mereka sudah tahu di tahun 93. Bisa dibayangkan bagaimana mereka majunya, dan bagaimana mereka akan sadar tentang profesionalisme itu sendiri. Karena mereka sadar value mereka di sepak bola. Gitu. Jadi tidak sembarang memang senior ya untuk bermain ataupun merasakan seleksi, bahkan seleksi aja di Eropa senior. Berarti banyak yang harus dilakukan.
Begitu mungkin seniornya. Ya, memang nggak mudah untuk berhasil gitu kan. Jadi apa namanya, untuk junior kita atau adik-adik kita jangan melihat orang itu dari suksesnya aja gitu kan. Tapi perjuangan mereka, prosesnya mereka gitu kan. Bagaimana mereka berdarah-darah dari usia muda, bagaimana langkah mereka gitu kan. Dan nggak gampang gitu kan. Dan yang lebih penting adalah kita apa namanya, kadang saya merasakan juga bahwa sebagai pemain sepak bola, kita harus bertanya ke diri kita, apa benar-benar kita sudah menjadi seorang profesional atau hanya seorang yang punya hobi dibayar gitu kan. Karena yang saya lihat, walaupun nggak semua, banyak sekali juga pemain sepak bola yang menganggap dirinya profesional, tapi faktanya mereka seolah-olah hanya mempunyai hobi yang dibayar gitu. Hobi mereka main bola, dibayar dengan kontrak, dengan gaji, tapi mereka mengesampingkan arti profesional. Profesional adalah bagaimana mereka menjaga dirinya sendiri, bagaimana, oke, katakanlah sampai di luar negeri itu mereka bisa gaji main bola sekarang kan berapa miliaran rupiah di Indonesia kan, apa salahnya mereka misalnya meng-hire ahli gizi, ahli nutrisi untuk menjaga pola makanannya kalau mereka tidak tahu. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan juga. Dan itu bukan hanya di pemain sendiri, ada kepengurusan juga di klub-klub di Indonesia juga harus memberikan contoh seperti itu senior. Jadi biar bisa diikuti oleh pemainnya kan ketika pulang ke rumah masing-masing. Nah, ya, dan yang paling penting adalah sebenarnya ini apa namanya, tugas berat sebenarnya bagi para pembina sepak bola usia muda gitu kan. Jadi kita juga harus berpikir bagaimana menyadarkan para pemain itu ya, jadi apa namanya, dari usia muda ini udah ditekankan selain teknik, taktik, fisik, harus dimasukin juga tentang bagaimana istirahat, bagaimana nutrisi, dan juga mengedukasi para orang tua mereka. Tuh. Oke. Nah, kembali ke tadi tuh senior ya, memang tidak gampang. Tapi dengan masuk ke seperti akademi di Eropa itu harus memiliki channel ataupun link itu senior. Kalau kayak begitu, kan ini pasti nanti bertanya, saya pengen tapi linknya kan banyak yang bertanya seperti itu pasti nanti kan di kolom komentar. Nah itu memang dibutuhkan link ataupun channel itu senior untuk bisa masuk ke sana ke akademi di Eropa. Pasti, kalau link itu pastilah ya. Artinya apa namanya, sekarang kan teknologi juga maju gitu kan, artinya. Jadi kayak gini, katakanlah saya baru melatih di Malaysia gitu kan. Saya sering banyak sekali, hampir puluhan itu dapat DM dari mereka para pemain bola dari Eropa, dari Brasil, dari Eropa juga gitu kan. Mereka memberikan CV mereka gitu kan. Artinya mereka ada usaha sendiri gitu kan. Nah, kalau sekarang kan channel link-link itu kan banyak sekali. Mereka bisa browsing sendiri atau gimana, saya juga nggak ngerti caranya gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak agent-agent yang punya link keluar juga gitu kan. Tapi itu harus ini juga, harus berhati-hati juga, jangan sampai salah agent juga gitu. Jangan dimanfaatin doang. Misalnya, oke, lo di PHP-in, tapi lo harus ada sponsor, harus dapat sponsor, segala macam, gitu kan. Kasihan anaknya. Betul. Terima kasih, senior. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, senior. Ya. Apa harapan Bang Kurniawan ini untuk sepak bola, khususnya Indonesia? Yang pasti harapan saya, sepak bola kita harus maju, gitu kan. Karena hampir hampir dibilang bahwa faktor pendukung untuk kita maju itu ada semua gitu kan. Oke, dari atmosfer masyarakatnya, dari talentanya. Hanya memang yang belum ketemu kan, satu prestasi, kedua sistem yang harus kita jalankan untuk biar maju gitu kan. Karena kembali lagi kita harus tetap mendengungkan pentingnya proses, dan proses itu tidak hanya direct langsung di senior gitu kan. Kita bicara kita percaya proses, kita harus dengan proses, tapi sudah di level senior gitu kan. Kita tahulah
ukuran prestasi itu kan di senior, tapi kan kita harus menanamnya dari junior gitu kan. Jadi saya harap untuk semua stakeholder sepak bola, marilah kita bertanya ke diri kita sendiri lagi, apakah yakin nawaitu kita benar-benar ingin memajukan sepak bola Indonesia? Itu aja dulu. Kalau memang nawaitu kita sama-sama untuk memajukan, saya rasa mulai ketemulah satu visinya gitu kan. Jangan ada kepentingan pribadi, kepentingan golongan atau kepentingan apapun selain sepak bola. Gitu aja sih. Amin. Terima kasih senior. Oke, Waduh, siap. ini yang biasa saya bercanda sama beliau nih, mendengar cerita ini, waduh. Tapi memang ini khusus bukan soal beliau bermain di Indonesia, beliau jadi pelatih, bukan. Ini soal bagaimana agar adik-adik semua bisa mencontoh seorang Kurniawan Dwi Yulianto yang tidak hanya pas kita melihat dia sampai di Sampdoria, tapi bagaimana kerja kerasnya dari sebelum di Sampdoria. Oke, terima kasih seniorku. Ya. Tapi gini, sehat-sehat selalu. Saya pengen aja, saya berharap suatu saat nanti saya pengen melihat di TV gitu kan sedap itu, enak nonton Indonesia masuk Piala Dunia kan, bisa dibanggakan kan gitu kan. Jadi PR lah untuk adik-adik kita yang menjadi pesepak bola saat ini dan nantinya. Oke? Amin. Maju terus sepak bola Indonesia. Sukses buat lo, Kak. Mudah-mudahan ini makin top lo. Amin. Insya Allah, Bang. Makasih banyak, senior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, gaskan dia. Itulah interview singkat saya bersama senior saya, guru saya, Bang Kurniawan Dwi Yulianto, yang dimana saya selalu memanggil dia senior, yang sebelumnya saya berkata juga kepada Yayan Tumea, dimana bekas pemain PSM pasti saya akan memanggilnya senior, karena itu sudah umum di persepak bola di Makassar ya. Jadi buat adik-adik ataupun teman-teman pesepak bola, itu adalah motivasi bagaimana kita jika ingin berprestasi atau jika ingin bermain di luar Indonesia, ya apa yang dikatakan Bang Kurniawan tadi, kalian bisa mencontohkan. Dan semoga pesan terakhir Bang Kurniawan tadi, bahwa Indonesia bisa mengikuti Piala Dunia. Amin. Kita berdoa bersama. Oke, terima kasih teman-teman, gaskan dia. Dan masih banyak lagi nanti para atlet pesepak bola, bahkan atlet-atlet lain, dan juga tokoh masyarakat dan juga public figure yang akan kita interview di Hamka Story 23. Gaskan dia talk. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia.